bahwa Samosir itu sebetulnya sangat diakui bahwa dia adalah titik awal daripada Batak itu ada. Titik nol peradaban Batak. Iya. 7 keturunan mereka itu dari keturunan salah satu keturunan ke-7 Iya. itu ada di Pusukuhi. Setelah keturunan ke-8 mereka menyebar semua. Israelnya baru daripada Batak baru ya ada di Samosir. Dari Samosir. Kan seluruh kebanyakan sawah itu kan ada di pinggiran Danau Toba. Iya. Itu potensinya itu 16.000. Kita sudah usulkan Samosir itu menjadi irigasi nasional karena dia luasnya lebih 3.000 hektar. Kalau selama ini cuma 1 kali kita tanam, Iya. dengan irigasi ini bisa 3 kali tanam, menjadi kali 3 karena 3 kali tanam, Iya. 48.000 hektar. Selamat malam, saya Pranus Panggang Green Dita TV. Hari ini kita sedang berada di Hotel Pantas. Kita sungguh beruntung diberi kesempatan untuk bertemu dengan salah satu tokoh Samosir, pemikir dan juga pelaku pembangunan di Kabupaten Samosir. Malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Ober Gutum. Seperti kita ketahui, telah mendedikasikan putranya untuk menjadi parhobat di Samosir dan saat ini sebagai Bupati Kabupaten Samosir. Kita akan ngobrol bersama Bapak Ober Gutum terkait tentang pembangunan di Kabupaten Samosir dan peningkatan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Samosir, kota wisata ini. Horas, selamat malam Pak Ober Gutum, apa kabar? Kabar baik Pak Pernadu, selamat malam. Sehat Amang? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kayaknya walaupun umur bertambah, energinya tetap kuat dan tidak ada mulai surut walaupun sudah mulai putih rambut semua ini ya Pak Boer ya. Puji Tuhan. Sudah vaksin Pak? Sudah vaksin ya? Sudah. Iya. Kita juga sudah vaksin. Baik, terima kasih. Saya izin saya buka ya. Iya, Pak Pernadu, saya izin juga Pak. Kan sudah prokes 1,5 meter lebih ini. Sudah. Dan saya lihat Pak Pernadu sehat. Sehat. Dan sudah vaksin juga. Sudah vaksin juga. Iya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pertama-tama saya sampaikan kepada masyarakat Samosir yang kita cintai dan kita sayangi. Iya. Kemarin Dirgahayu Republik Indonesia Iya. dengan suasana COVID semua terlaksana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-76 Iya. dengan tidak kekurangan sesuatu apapun dan masyarakat mendapatkan hikmat ya. Iya. Terkait irigasi itulah. Irigasi yang sangat baik untuk di Samosir. Sebenarnya kalau menurut Tulang, bagaimana sebenarnya idealnya bentuk irigasi di Samosir ini? Ya. Jadi saya dulu kan zaman tahun 94 pada konsep belum otonomi daerah. Iya. Saya kan produk Orde Baru dulu kan. Iya. Itu namanya seluruh daripada irigasi itu dipegang oleh APBN. Itu dulu sudah begitu. Jadi di mana Danau Toba itu kan seluruh kebanyakan sawah itu kan ada di pinggiran Danau Toba. Iya. Itu potensinya itu 16.000. 16.000 maksudnya apa? Hektar. Oh. Existingnya itu 12 ribuan. Ditambah dengan di pegunung-gunungan. Iya. Dan kita punya potensi daripada danau di gunung. Iya. Dan boleh kita ciptakan juga berupa embung. Iya. Kita sudah survei dan kita sudah usulkan awal tahun itu dengan Dirjen SDA itu untuk
membuat dengan aturan nasional, seperti kita dulu menjadikan daripada jalan nasional, kita sudah usulkan Samosir itu menjadi irigasi nasional karena dia luasnya lebih 3.000 hektar. Dengan demikian maka integriti antara embung danau dan air pompa untuk Danau Toba itu untuk 16.000 hektar itu kecil. Oh gitu ya. Nah, dan yang dikhawatirkan kalau musim kemarau itu Danau Toba itu akan kering, tidak. Kenapa? Karena Danau Toba itu bukan air sumber dari Samosir, bukan, dari Pulau Sumatera. Tadi banyak 10 air terjun ya kan, sampai memberikan sungai besar untuk Asahan. Artinya bahwa potensi daripada catchment area untuk Danau Toba itu tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu memang sistem daripada pengairan ataupun irigasi di Samosir itu harus ke nasional. Dengan demikian yang diuntungkan kalau selama ini cuma 1 kali kita tanam, dengan irigasi ini bisa 3 kali tanam. 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Oke lah, kita bikin 2 kali. Kan bisa menjadi 1 kali lagi untuk food estate. Kentang dan misal diversifikasinya dengan bawang putih misal. Betul. Dengan demikian sebetulnya potensi Samosir dengan 16.000 hektar itu menjadi kali 3 karena 3 kali tanam, 48.000 hektar. Itu kita bisa mengimbangi daripada areal yang dibuka baru sekarang di food estate daripada Pembangunan Sundutan paling 3.000, kita 48.000. Karena 3 kali ya? 3 kali. Dan itu yang harus kita perjuangkan. Dan kenapa? Karena tanah kita itu sudah turun-temurun, itu sudah menjadi kebiasaan daripada tanaman yang tadi kalau boleh saya bilang itu endemik di Samosir. Apa kacang, bawang kan, kemudian padi, kemudian kentang, kopi. Jadi Samosir itu sebetulnya dengan adanya Danau Toba, adanya air terjun, adanya embung yang bisa kita potensikan untuk menjadi penampung air, Samosir harus nasional. Bisa kita mensuplai ikan tanpa harus dari Danau Toba, untuk bibit seluruh Sumatera Utara bisa. Kemudian untuk daripada ikan untuk Sumatera Utara dengan 10 air deras dengan Minabadi yang kurang lebih sekitar 10.000 hektar itu bisa digunakan untuk menjadi pengganti air tawar. Berarti dengan 10 air terjun di Samosir ini bisa dilakukan? Bisa. Jadi yang tadinya kita paling untuk 16.000 lahan pertanian bisa jadi 48.000 ya, karena bisa membuat 2 sampai 3 kali hasil pertaniannya. Baik, luar biasa nih pola irigasi yang terbaik di Samosir sebenarnya. Nah, tentunya semuanya akan lebih lengkap bila wisatawan masuk ke Samosir. Tentunya apa yang dijual oleh masyarakat itu kan tentunya harus dibeli oleh wisatawan kan. Nah, selama ini kan sering terjadi di Samosir itu kan orang datang 1 hari, minat mungkin paling banyak 1 hari bisanya pulang, sehingga mereka tidak maksimal dalam membelanjakan uangnya di Samosir, sehingga tidak banyak uang yang tinggal di Samosir dari para wisatawan. Kalau menurut pandangan Tulang, sebenarnya bagaimana sih membuat wisatawan itu bisa berlama-lama di Samosir, betah dan membelanjakan uang yang lebih banyak? Jadi kalau kita lihat bagaimana Samosir itu menjadi tujuan wisata untuk orang senang. Pertama, menurut saya objek wisatanya itu jangan diselesaikan 1 hari. Jadi dengan tambah 45 tadi, itu yang sangat unik-unik. Mulai daripada di mana situs Batak, peradaban pertamanya, dengan di daerah Pengururan ataupun di daerah Tomok gitu kan. Artinya Samosir itu kalau kita mau lewati terus, itu kita nggak cukup 1 hari, 2 hari, 3 hari. Oleh karena itu harus ada yang menarik lagi. Misal
bagaimana produk Samosir itu dinikmati di Samosir dengan khas. Iya. Jadi tanaman endemik Samosir itu, endemik kenapa dia? Karena khas ya. Iya. Makanya juga nggak ada di dunia, cuma di situ ada. Iya. Dijadikan wine. Orang-orang bule bisa minum wine di sini. Iya. Kemudian bagaimana kopi yang dia Amerika, Starbucks sekarang lagi apa namanya melirik ya. Melirik ya. Kemarin ada berikan bibit gratis. Bibit gratis berapa ribuan batang. Karena kita memenuhi standar ketinggian di daerah Berduta, kan. Betul. Di mana kopinya itu bisa dinikmati dan diproduksi di Samosir seperti ini kan? Iya. Diproduksi di Samosir ini. Nah, mangga, ini udah kan sudah ada wine-nya ya. Kemudian minyak dari kemiri ya. Kemudian selai. Iya. Ya. Dari apa? Dari buatan mangga Samosir. Iya. Bawang, nah dijadikan dari produk daripada bumbu ya. Iya. Kemudian jahe Samosir yang jadikan bumbu juga. Yang penawar, ya, yang penawar daripada kopi. Iya. Kalau betul ini kopinya tidak katanya tidak udah mati di situ. Udah mati duluan kan. Nah, kemudian apa lagi ini? Madu. Iya. Yang di Samosir ini kan. Iya. Nah, artinya sebetulnya orang datang ke Samosir itu merupakan satu tempat yang unik ya. Iya. Sehingga Samosir hanya beberapa 3 bulan 4 bulan terakhir ini pemerintah menggenjot yang dinamakan UMKM. Iya. Dan sangat menarik, sangat welcome setelah melihat bahwa dibukanya jalur ke Samosir dengan banyak pintu ya. Iya. Pintu 1 lewat Pengururan, Tele Pengururan ataupun dari Selangit, kemudian dari Muara, Beligi, Konarungsi dengan Nainggolan, Perapat dengan Ajibata ke Ambarita dengan Kotomo, kemudian Tigaras ke Simanindo. Artinya bahwa Samosir itu sudah dikepung untuk masuk ke seluruh Samosir. Lalu bagaimana caranya supaya tinggal di Samosir lebih lama dan membelanjakan uangnya lebih banyak? Nah, kita kemarin udah bicara bagaimana dibuat kuliner yang halal ya. Di daerah Pengururan misalnya. Betul. Kemudian yang kedua sudah kita lirik ya yang namanya beberapa waktu yang lalu untuk juga hotel yang bintang 5. Iya. Yang partner group udah bangun. Iya. Dia segera akan berada di daerah Parbaba juga yang embrio daripada hotel Lamberta. Di Baligi kan bahasa. Jadi ini juga hotel pantas. Ini juga hotel pantas. Jadi artinya secara secara akomodasi udah memenuhi syarat dan sekarang banyak tumbuh apa yang disebutkan itu travel juga. Iya. Nah, kemudian sudah banyak juga orang yang melirik terhadap bagaimana membangun di Samosir ini. Sekarang kita dituntut, ada beberapa pengusaha kemarin mau datang untuk mendirikan resort. Ada tuntutan untuk meminta bahwa di Samosir itu ada zona yang kita harapkan zona yang memang bisa diinvestasi seperti yang dilakukan di Bali seperti Nusa Dua. Nah, ini sekarang pemerintah daerah ditantang untuk menyediakan zona agar investor datang masuk ke Samosir. Artinya zona itu tentunya yang bisa membuat ribuan tamu ya, seperti itu, sehingga bisa membuat semacam national meeting di sana ya. Iya. Dan yang menarik adalah Samosir sekarang sudah mau mencanangkan sebagaimana aslinya bahwa Samosir itu sebetulnya sangat diakui bahwa dia adalah titik awal daripada Batak itu ada. Jadi titik nol peradaban Batak. Iya. Yang notabene 7 keturunan mereka itu dari keturunan sampai keturunan ke-7 itu ada di Pusubuhi. Setelah keturunan ke-8 mereka menyebar semua, ada yang Panjaitan, ada yang Parna, ada namanya Margasiaan, tersebar ke seluruh kawasan Danau Toba, masuk ke Karo, masuk ke Simalungun. Kalau itu berhasil kita tenangkan, maka Samosir dirasai dimiliki oleh semua orang Batak. Mereka nanti akan menginvestasi ke sini, sehingga kita harapkan
Israelnya baru daripada Batak baru yang ada di Samosir. Dari Samosir. Luar biasa sekali. Nah, artinya bahwa hal-hal inilah salah satu yang membuat orang semakin banyak datang dan semakin lama Di Samosir. Baiklah. Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara kita bersama Bapak Obel Gultum. Panjang lebar kita sudah bercerita terkait segala sesuatu untuk Samosir ke depannya dan ide-idenya yang luar biasa untuk memajukan Samosir. Kiranya ini bisa membuka wawasan dan juga inspirasi baik bagi para pengusaha muda, orang-orang muda untuk bangkit walaupun di masa pandemi tetap berkreativitas tentunya untuk bisa berproduktif dan sejahterakan diri dan keluarga. Saya Fernando Stanggang, Green Bita TV. Horas. Topi